if you had such a daughter. Hai guys, kembali lagi di channel Evi Creative Film. Dan kali ini aku akan membahas sebuah film yang udah sangat populer banget nih guys, yaitu Mulan tahun 2020. Film Mulan ini sendiri adalah adaptasi dari film kartun dengan judul Mulan tahun 98 dan Mulan tahun 2004. Dan Disney mengangkatnya dalam film live action. Film Mulan ini menceritakan perjalanan hidup seorang wanita yang bernama Mulan yang mempunyai mimpi untuk menjadi seorang prajurit. Namun pada zaman itu, seorang wanita yang menguasai bela diri akan dianggap aib bagi keluarga dan negara. Akan sangat mustahil untuk seorang wanita menyandang gelar sebagai seorang prajurit. So guys, sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima setiap video-video terbaru dari channel ini. So, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berlatih Chi bersama dengan ayahnya, dan anak kecil ini adalah Mulan. Buat kalian yang belum tahu Chi itu apa, Chi adalah tenaga dalam atau bela diri. Kalau di Indonesia itu taekwondo atau karate sih guys. Mulan hidup di zaman yang dimana wanita tidak boleh melakukan apa yang laki-laki lakukan, karena itu akan membawa aib bagi keluarga. Dan wanita hanya membawa kehormatan dengan cara menjadi seorang wanita yang berbakti pada suami dan keluarga. Ada benarnya juga sih, tergantung pada diri kalian aja sih guys. Yang penting tidak merugikan diri sendiri dan tidak berlebihan juga. Lalu kita diperlihatkan sebuah rumah yang memutar seperti bisa dikatakan kayak stadion bola nih guys. Pada zaman itu, satu keturunan membuat rumah yang memutar seperti stadion bola ini. Mereka semua hidup bertetangga. Dalam rumah tersebut ada sebuah keluarga yang bernama Hua dan Mulan kecil yang sedang membantu sang ayah untuk mengambil ayam untuk dimasukkan ke dalam kandang. Akan tetapi ayam terakhir yang akan diambil Mulan, tiba-tiba si ayam kabur dan lari ke sana kemari. Tanpa sadar, Mulan mengejar ayam itu kemanapun ayam itu pergi, sampai naik ke atas genteng. Semua orang yang melihat Mulan saat itu heran dengan keahlian dia yang usianya masih terlalu kecil banget nih guys. Pada saat Mulan mau terjatuh dari atas genteng, Mulan dengan cekatan bisa menyelamatkan dirinya dengan menggunakan tongkatnya dan Chi-nya yang ia miliki. Ayah dan adiknya bangga melihat Mulan, akan tetapi para tetangga tidak senang dengan apa yang Mulan lakukan. Mereka beranggapan Mulan sudah seperti anak laki-laki. Malam harinya, ketika Mulan sedang menyisir rambut adiknya, terdengar perdebatan antara ayah dan ibunya yang membahas kelakuan si Mulan. Sampai akhirnya ayahnya berbicara kepada Mulan, "Mulai saat ini kau harus menyimpan Chi-mu dan berlakulah sebagai wanita untuk membanggakan orang tua." Mulan terlihat sedih, akan tetapi Mulan pun menuruti kemauan sang ayah. Dan film Mulan pun dimulai. Beberapa tahun berlalu di sebuah jalur perdagangan yang sangat populer di masanya, yaitu jalur sutra barat laut Tiongkok. Kalian pasti waktu sekolah pernah diajarkan mengenai jalur perdagangan ini kan guys? Kalau nggak tahu ya sama dong, mari kita mabar guys, makan bangku sekolah guys. Dan terlihat seorang pedagang dari Timur Tengah sedang berjalan menuju Cina. Dan tiba-tiba ia dicegat oleh seorang wanita yang sepertinya wanita itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan wanita ini menghipnotis pedagang itu dan masuk ke dalam tubuhnya. Dan terlihat sebuah kota perdagangan. Kota tersebut diserang oleh kaum Rauran dan terjadilah pertempuran di sana. Dan si pedagang yang dirasuki tadi membuka serangan dari dalam kota. Dan kota tersebut berhasil diambil alih dan satu prajurit yang tersisa kembali dirasuki dan melapor kepada kaisar. Dan kaisar pun membuat titah wajib militer untuk mempertahankan kerajaan Tiongkok dan menyuruh untuk setiap warganya menyerahkan anak laki-laki mereka untuk menjadi prajurit. Dan setelah itu si penyihir pun pergi dan terbang menjadi burung hantu. Si penyihir itu pergi menemui Borikan, pemimpin pasukan Rauran, dan ia menyampaikan informasi yang ia dapat. Borikan sangat senang mendengar informasi itu karena memang itulah tujuan mereka. Namun dari percakapan mereka yang kita tahu bahwa si penyihir ini tidak bisa apa-apa, karena hanya Borikanlah yang mau mengakuinya dengan kekuatan sihirnya. Karena ia seperti Mulan yang dimana wanita tidak boleh mempunyai kekuatan melebihi laki-laki.
Kemudian kita diperlihatkan dengan Mulan yang sudah dewasa. Ia sedang berkuda mengejar dua kelincinya. Dan ia pun pulang dengan hati yang ceria, akan tetapi ia mendapat kabar yang tidak mengenakan dari orang tuanya, bahwa si mak comblang desa sudah menemukan jodoh untuk si Mulan. Dan ia pun akan segera dinikahkan. Dan Mulan pun mulai dilatih menjadi seorang wanita sejati. Dan Mulan diberikan pakaian wanita serta didandani dengan cantik pada zaman itu. Kalau menurut aku sih udah kayak badut nih guys. Mulan pun pergi ke tempat mak comblang bersama adik dan ibunya untuk berlatih menjadi istri yang baik dengan harus anggun, elegan, sopan, dan tidak memalukan. Itulah kualitas seorang wanita, kata si mak comblang. Tiba-tiba muncullah laba-laba yang dimana si adik fobia banget dengan laba-laba. Dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko. Akan tetapi Mulan dimarahi dan ia pun disuruh memindahkan teko itu. Dan laba-laba pun mulai merayap dan terbang. Dan terjadilah kejadian ini. Latihan menjadi istri yang baik pun menjadi berantakan. Mulan dicemooh karena keluarga Hua tidak mendidik seorang wanita dengan benar. Tiba-tiba datanglah utusan dari kerajaan untuk memberikan wajib militer kepada setiap keluarga yang mempunyai anak laki-laki untuk berperang. Sampailah di keluarga Hua. Ayah Mulan pun mengencangkan pelana kakinya dan mengambil surat itu. Ayah Mulan berbicara, kami tidak memiliki anak laki-laki. Maka biarkan saya saja yang akan pergi berperang. Tapi terlihat dari kondisinya memang sudah tidak mungkin untuk berperang. Tetapi si ayah tetap ingin mengabdi kepada kaisar. Saat mereka sedang makan, terjadilah perbincangan antara orang tua dan anak yang mengeluhkan keputusan sang ayah. Tetapi ayahnya marah dan bicara, kalian mau keluarga Hua dicap sebagai keluarga yang tidak patuh kepada titah kaisar. Dan Mulan pun berbicara, jika aku laki-laki, ayah tidak perlu pergi berperang dengan kondisi seperti ini. Malam harinya Mulan melihat ayahnya sedang berlatih dan memegang sebuah pedang, namun tangan sang ayah gemetaran karena sudah lanjut usia. Pagi harinya ayahnya akan pergi menjalankan tugas. Dan Mulan tahu jika ayahnya pergi, sudah pasti ayahnya tidak akan kembali. Pada saat ayahnya pergi untuk tidur, Mulan mencoba menggunakan pedang dengan ukiran 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur. Dan karena ia tidak ingin ayahnya meninggalkan mereka, Mulan pun mengambil pedang dan baju zirah ayahnya, dan dirinya lah yang akan pergi menggantikan ayahnya dan berpura-pura sebagai laki-laki tanpa sepengetahuan siapapun. Pagi harinya, ayah dan ibunya kaget melihat baju dan pedangnya sudah tidak ada, dan mereka berpikir Mulanlah yang melakukan hal ini. Dan mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada Dewa Phoenix. Kita kembali kepada Mulan. Di perjalanan, Mulan melewati hutan, gunung salju, dan juga melewati padang gurun yang panas. Sampai akhirnya ia tersesat dan kelelahan. Dan tersisa satu apel busuk dan Mulan memberikan apel itu kepada kudanya. Jika Mulan tertidur karena kelelahan, datanglah burung Phoenix dan menuntun arah kepada Mulan untuk menuju tempat pelatihan perang. Di sana Mulan berbaris dan bertemu dengan teman-teman seangkatannya, dan terjadilah kericuhan antara prajurit yang menyebabkan Mulan jatuh dan Mulan harus berpura-pura menjadi laki-laki dengan tidak menyambut uluran tangan dari Hogwi. Malahan mereka bertarung hingga komandan mereka datang yang bernama Tong dan bertanya kepada Mulan siapa namanya, dan ia mengatakan Huan Jun untuk menjadi nama samarannya. Di malam harinya Mulan ditempatkan di barak bersama laki-laki. Ia pun serba gak enak dengan mereka, dan ketika mereka disuruh mandi, Mulan kaget. Ya nggak mungkin dong guys, Mulan disuruh mandi bareng laki-laki, secara kan dia seorang wanita. Walaupun pada saat itu dia lagi nyamar guys. Mulan pun memilih untuk menjadi sukarelawan untuk menjaga gerbang tower semalaman tanpa tidur. Di pagi harinya barulah Mulan bisa tidur dengan diam-diam membuka korset penahan dadanya. Kebayang gak sih sama kalian ngapnya pakai korset itu? Oke, kita lanjut. Di keesokan harinya, Mulan dan prajurit yang lain mulai berlatih dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika mencuri, membelot, bergaul dengan wanita di area camp, hukumannya adalah mati. Dan jika tidak jujur, hukumannya adalah diasingkan
menjadi aib bagi keluarga dan negara. Mulan pun termenung karena dirinya tidak jujur dengan berpura-pura sebagai laki-laki. Dan latihan pun dimulai, mulai dari berpedang, memanah, silat, dan bertombak sampai mengangkat air ke puncak dengan tangan yang harus lurus. Sudah beberapa hari mereka berlatih, Hon Hui dan Mulan pun mulai dekat. Mereka berlatih bersama hingga ketika Mulan terus diperlakukan dengan kecupuannya memegang tombak, Mulan mulai mengeluarkan chi-nya yang membuat semua orang takjub. Mulan merasa bersalah, akan tetapi keahliannya itu mendapat pujian yang luar biasa dari teman-temannya dan juga komandannya. Di tempat lain, pasukan Raoran sedang mengadakan persiapan untuk melakukan penyerangan. Satu persatu benteng pertahanan kerajaan Tiongkok di Jalur Sutra sudah dikalahkan oleh pasukan Raoran, dan komandan pun memutuskan untuk mengerahkan prajuritnya menuju medan perang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di medan pertempuran. Di sisi lain sudah ada pasukan Raoran yang dipimpin oleh Borikan. Perangan pun dimulai, akan tetapi Borikan dan beberapa orang lainnya berputar arah dan meninggalkan medan pertempuran. Mulan dan beberapa prajurit lain yang melihat Borikan pergi langsung mengejar Borikan dan pasukannya. Namun kemampuan memanah pasukan Raoran berhasil melumpuhkan beberapa prajurit yang mengejar mereka dan menyisakan Mulan seorang diri. Dan Mulan pun kehilangan jejak Borikan dan malahan bertemu dengan si penyihir. Kekuatan Mulan yang terpaut jauh dari si penyihir membuatnya tidak berdaya, dan ia pun dikalahkan oleh si penyihir. Melihat Mulan tak sadarkan diri, si penyihir pun pergi meninggalkannya. Dan ketika Mulan sadar, ia melihat 3 pilar yang ada di pedangnya. Ia sadar karena sudah mengabaikan pilar kejujuran, dan kini ia sudah menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi Huan Jun, melainkan sebagai Huan Mulan. Mulan pun kembali ke medan perang dan membantu temannya dengan keahlian chi-nya. Namun si penyihir dan antek-anteknya datang menyerang teman-teman Mulan, hingga mereka pun membuat formasi pertahanan. Tapi sayang, itu justru menjadi sasaran katapel api dari pasukan Raoran. Mulan pun mempunyai rencana untuk melonsorkan salju di atas gunung, dan ia pun mengalihkan perhatian para musuh. Dan gunung salju pun longsor dan menyapu semua musuh. Dan Mulan berlari dengan menggunakan kuda dan menolong teman-temannya, dan akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh prajurit Tiongkok dengan dibantu oleh Huan Mulan. Komandan dan prajurit yang lain kini mengetahui Mulan adalah seorang wanita. Akan tetapi Komandan Tom marah kepada Mulan karena sudah menipu dan membawa aib bagi keluarga Hua dan negara. Mulan pun diasingkan dan diusir. Akan tetapi Mulan memilih dieksekusi daripada harus jadi aib bagi keluarga. Namun itu adalah peraturan, ia pun harus diasingkan. Mulan pun menangis dan meratapi nasibnya di atas gunung atas segala yang telah terjadi, bukan karena ia takut mati, melainkan ia menjadi aib bagi keluarga. Dan datanglah si penyihir dan berkata, "Kita itu sama, ikutlah bersamaku, dan kita akan menjadi tidak terkalahkan." Tapi Mulan, wanita yang tangguh, masih memiliki jiwa kesatria. Meskipun ia sudah dibuang, ia tetap cinta negaranya dan kaisarnya. Dan ketika Mulan mengetahui rencana Raoran yang tidak sengaja si penyihir katakan, Mulan pun langsung pergi menghadap Komandan Tom untuk melaporkan bahwa penyerangan tadi hanyalah pengalihan saja. So he can sneak into the Empire. The Imperial Army can't stop him now. Sedang menyelinap masuk ke dalam kerajaan untuk membunuh kaisar. Tapi setelah Mulan sampai di sana, ia malah akan dieksekusi. Akan tetapi temannya percaya kepada Mulan, dan akhirnya Komandan Tom pun percaya dan sadar akan perkataan Mulan. Dan Mulan pun yang disuruh memimpin jalan untuk mengejar pasukan Raoran. Di kerajaan, pasukan Raoran sudah menguasai kerajaan dengan dibantu si penyihir, dan juga ia berhasil merasuki penasehat kerajaan dan membuat kaisar dipindahkan ke tempat lain yang ternyata itu jebakan. Mulan dan teman-temannya mulai bertarung melawan pasukan Raoran, dan ia diperintahkan komandannya untuk mencari kaisar. Namun kaisar tidak ada, yang ada di sana malahan si penyihir. Si penyihir berkata, "Kenapa seorang wanita memimpin pasukan laki-laki? Lah emangnya kenapa? Emang gak boleh?" Mulan mengajak si penyihir itu untuk ke jalan yang benar sebelum terlambat. Dan penyihir itu sepertinya sadar
dan ia pun pergi. Mulan pun mengikuti si penyihir itu ke tempat kaisar dipindahkan. Sampailah Mulan di tempat penyekapan kaisar dan terlihat kaisar akan dibakar di atas bangunan bambu. Tibalah si penyihir itu dan mengatakan kepada Borikan, ada seorang pejuang wanita memimpin prajurit mereka dan ia bukan anjing yang dicemooh. Dan Borikan pun sadar bahwa si penyihir ini yang menuntun Mulan ke tempat tersebut. Borikan pun memanah Mulan akan tetapi dilindungi oleh si penyihir. Dan akhirnya penyihir itu pun mati. Dan Mulanlah yang akan bertarung sendiri dengan Borikan. Pertarungan pun dimulai hingga pedang Mulan terjatuh ke dalam api dan Mulan mendapat semangat dari kaisar yang mengatakan, bangkitlah, kau seorang warrior. Bangkitlah seperti burung phoenix berjuang untuk kerajaan dan rakyat. Dan ia pun bangkit dan mengalahkan Borikan. Saat Mulan akan membebaskan kaisar, Borikan melemparkan panah terakhirnya kepada kaisar. Dan kaisar dengan cekatan menangkap panah itu dan dilemparkan ke atas kemudian ditendang oleh Mulan sehingga menancap pas di dada Borikan dan Borikan pun mati. Mulan pun berhasil menjaga kaisar dan mendapat apresiasi dari kaisar. Ia diundang ke istana untuk menepati jabatan pengawal kerajaan. Namun Mulan menolaknya. Ia ingin kembali ke desanya dan meminta maaf kepada keluarganya. Dan Mulan pun diizinkan untuk pulang. Mulan pun berpisah dengan Hon Hui yang sepertinya Hon Hui mempunyai perasaan kepada Mulan. Dan Hon Hui pun mengatakan suatu saat ia akan menemuinya lagi. Sampailah Mulan di desanya dan bertemu adik dan orang tuanya. Semua orang kaget melihat Mulan dengan menggunakan baju warrior. Ia pun meminta maaf kepada ayahnya soal pedangnya yang terbakar. Namun sang ayah tidak peduli, ia hanya ingin Mulan pulang dengan baik-baik saja dan selamat dan ayahnya memaafkan Mulan. Tibalah pengawal kerajaan bersama Komandan Tom. Ia memberikan hadiah kepada Mulan sebuah pedang yang mendeklarasikan Mulan adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan kerajaan dan seluruh warga Cina dan sang kaisar yang berhutang nyawa kepada Mulan. Semua orang yang ada di situ pun syok mendengar hal itu. Mereka tidak menyangka Mulan mendapatkan kehormatan sebagai kesatria. Dan Mulan pun membuka pedang itu dan melihat 3 pilar yang seperti pedangnya dahulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Akan tetapi ada satu pilar yang lagi yang ada di pedang itu, yaitu pengabdian kepada keluarga. Mulan pun kembali ditawarkan untuk menjadi pengawal kaisar, dan itu adalah perintah kaisar. Dan Mulan pun menyetujuinya. Dan film ini pun selesai. Oke guys, itu tadi rangkuman alur cerita Mulan 2020 versi Epic Creative Film. Film ini cocok banget ditonton bareng keluarga dan anak-anak. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian like dan komen di kolom komentar film apa lagi yang bakal aku bikin alur ceritanya. Dan jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menerima setiap video-video terbaru dari channel ini. So, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah kata, and see you!